Cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024 dapat dibaca aparatur negara sebagai perintah untuk memenangkan calon presiden tertentu. Saya Dea Yujihan dan inilah Opini Tempo. Keinginan Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam pemilihan umum 2024 mengancam demokrasi. Campur tangan Jokowi agar pemimpin yang kelak terpilih sesuai dengan kehendaknya akan membuat proses pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Di depan pimpinan media massa, Jokowi menyatakan tak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden mendatang. Ia berdalih cawe-cawe dilakukan demi negara dan kesinambungan pembangunan. Jokowi tampak sedang mengabaikan prinsip demokrasi tentang kedaulatan di tangan rakyat. Ia lupa bahwa bukan presiden incumbent yang menentukan baik buruknya presiden pengganti, melainkan orang ramai lewat pemilihan yang transparan dan akuntabel. Juga mungkin ada faktor lain dari keinginan Jokowi itu, yakni kepentingan politik jangka pendek untuk kemaslahatan segelintir orang. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa urusan cawe-cawe ini merupakan buntut hubungan panas dingin Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Relasi keduanya renggang setelah Jokowi tidak dilibatkan dalam proses deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP pada 21 April lalu. Pangkal soalnya adalah Jokowi ingin menjadi kingmaker. Ia memasang-masangkan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap pantas meneruskan kepemimpinannya. Menggagas koalisi besar, pada awal Mei lalu Jokowi juga sempat mengumpulkan 5 partai politik pendukungnya untuk membahas pemilihan umum. Tapi peluang Jokowi menjadi kingmaker menyempit setelah Megawati mengunci Ganjar dengan sejumlah syarat. Megawati ditengarai berhak menentukan sejumlah posisi kunci di kabinet bila Ganjar terpilih sebagai presiden. Tidak hanya wajib melaksanakan Soekarnoisme, Ganjar juga tidak boleh ikut campur dalam suksesi kepengurusan PDIP yang akan datang. Yang makin mengecilkan hati Jokowi adalah hanya Megawati yang berhak menentukan calon wakil presiden untuk disandingkan dengan Ganjar dalam pemilihan presiden 2024. Kontrak politik itu membuat Jokowi berpaling arah, memberikan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto. Sebelumnya, Jokowi cukup terbuka mendorong pencalonan Ganjar. Pertemuan musyawarah rakyat yang digagas relawan Jokowi di Istora Senayan pertengahan Mei lalu merupakan salah satu indikasinya. Di depan para pendukungnya, Jokowi meminta mereka tidak terburu-buru menetapkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 biarpun PDIP telah resmi mengusung Ganjar. Ia juga berpesan kepada para relawan agar memilih pemimpin yang mewakili suara rakyat, bukan elit partai. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Jokowi belum sepenuhnya mendukung Ganjar meski ia dan Ganjar sama-sama menyandang predikat petugas partai. Sebaliknya dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Bogor, Jokowi berjanji akan mendukung bekas seterunya itu. Jokowi berkepentingan atas hasil pemilu 2024. Dia ingin mencari sosok yang bisa meneruskan legasinya termasuk memberikan perlindungan politik setelah turun dari pemerintahan betapapun problematiknya program dan kebijakan yang ia rintis. Dengan tingkat kepuasan masyarakat hingga 82%, Jokowi percaya dukungannya kepada salah satu calon bisa mempengaruhi hasil pencoblosan pada 2024. Preferensi presiden kepada calon pengganti sebetulnya adalah hal yang lumrah. Tapi dukungan itu tidak boleh mencederai prinsip keadilan, kejujuran, dan juga transparansi pemilu. Dukungan belak-belakan terhadap salah satu calon dapat diterjemahkan para aparatur pemerintahan sebagai komando presiden untuk memenangkan pasangan tertentu. Itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam birokrasi Indonesia yang menganut budaya patron klien. Sebagai kepala negara, Jokowi punya kuasa dan otoritas atas sejumlah lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Ratusan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat juga berada di bawah kendali Jokowi. Intervensi presiden dapat pula dibaca para bawahan untuk merecoki kebebasan lawan politik dalam menentukan kandidatnya, sesuatu yang kini terjadi pada Partai Nasdem. Jika syahwat politik Jokowi mencampuri pemilu tak bisa dibendung, yang bisa menjaga kemuliaan pemilu kini adalah para bawahan. Mereka tidak boleh terjebak permainan politik jangka pendek. Mereka harus sadar ketidaknetralan aparat negara akan berakibat buruk pada kualitas pemilu. Aparatur yang tidak netral juga akan kena getahnya setelah pergantian presiden nanti.
Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.